Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monika Ratulio, mahasiswi Pascasarjana Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Ekonomi BKU Akuntansi kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dengan judul Perilaku Ekonomi dalam Perspektif Islam. Yang saya hormati Bapak Dr. Suhel, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi Media. Adapun headline atau pokok bahasan pada materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan ekonomi, yang kedua yaitu dari Homo economicus ke Homo ethnicus, selanjutnya itu sifat manusia dalam Islam, selanjutnya itu karakteristik keinginan dan kebutuhan, konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam, konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi, penjelasan tentang studi kasus, dan juga yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun materi pertama yaitu adalah hubungan manusia dengan ekonomi. Dalam literatur ekonomi konvensional, ilmu ekonomi diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam konteks mikro dan masyarakat dalam konteks makro, dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian menyalurkannya, baik saat sekarang maupun masa yang akan datang, kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Para ahli ekonomi menamakan sumber daya tersebut sebagai faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang. Dalam pandangan ekonomi konvensional, sumber daya yang tersedia sekarang sangat terbatas berbanding dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sehingga melahirkan konsep kelangkaan atau scarcity. Manusia dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini terutama disebabkan oleh karena manusia adalah aktor utama penggerak kegiatan ekonomi itu sendiri, sehingga dengan sendirinya manusia pun akan mendapatkan imbas dari kegiatan ekonominya. Dalam ekonomi Islam, manusia tetap dipandang sebagai faktor utama dalam produksi, walau mesin sudah bisa menggantikan tenaga manusia karena pada dasarnya mesin itu sendiri diciptakan oleh manusia. Baik, di sini kita bisa lihat skema hubungan manusia dengan ekonomi antar sektor. Di sini dapat terlihat jelas bahwa dalam perekonomian modern ada 4 sektor pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu adalah pelaku rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Sebagaimana terlihat pada gambar 9.1, hubungan sektor rumah tangga dengan perusahaan berada pada tataran jual beli barang dan jasa. Sementara hubungan dengan pemerintah berada pada tataran hak dan kewajiban, seperti hak untuk mendapatkan gaji, insentif, dan berbagai fasilitas publik. Kewajiban membayar pajak. Sementara itu, hubungan sektor rumah tangga dan masyarakat luar negeri berada pada tataran ekspor-impor terhadap barang dan jasa yang saling membutuhkan, seperti ekspor sumber daya dan impor barang atau jasa yang dibutuhkan, tetapi tidak terdapat atau tidak diproduksi dalam negeri. Sama halnya dengan sektor rumah tangga, hubungan sektor perusahaan dan pemerintah berada pada tataran hak dan kewajiban, yaitu kewajiban membayar pajak dan hak untuk mendapatkan perlindungan dalam menjual hasil produksinya kepada masyarakat. Begitu juga hal hubungan sektor perusahaan dengan masyarakat luar negeri yang berada pada tataran ekspor dan impor barang dan jasa. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, kondisi ekonomi dan kebutuhan ataupun keinginan manusia juga ikut berkembang. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut, ada kalanya manusia dihadapkan pada berbagai masalah, di mana salah satunya yang paling mendasar yaitu adalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan terjadi ketika adanya keterbatasan akan barang yang dibutuhkan untuk hidup atau sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu. Untuk mengatasi masalah ini, manusia secara terus-menerus berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai alternatif. Solusi menggunakan berbagai alat atau tools yang tersedia dan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai dari Homo economicus ke Homo ethnicus.
Salah satu asumsi yang sangat penting dalam ekonomi klasik dan neoklasik adalah konsep homo economicus, yang diartikan sebagai seperangkat sifat dan perilaku tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seseorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Konsep homo economicus dalam ekonomi konvensional merupakan simplikasi model perilaku ekonomi manusia yang mengasumsikan dan menggeneralisasi semua orang sebagai individu ekonomi yang memiliki sifat-sifat. Yang pertama, perfect self-interest atau kepentingan pribadi semata-mata. Yang kedua yaitu perfect rationality, itu memiliki rasionalitas yang sempurna. Dan yang terakhir yaitu perfect information atau memiliki segala informasi. Model perilaku homo economicus dianggap tidak dapat mengakomodir realitas yang ada, sehingga melahirkan model ekonomi yang berbasis perilaku atau behavioral models yang sering diistilahkan dengan homo ethicus, yang merupakan konsep manusia yang bersifat altruistik, kooperatif, jujur, dan dapat dipercaya. Karena pada homo ethicus yang dipentingkan bukan hanya self-interest tetapi juga public interest. Dalam konteks ekonomi Islam, permodelan perilaku manusia dikenal sebagai homo Islamicus, yang merupakan model yang lebih sempurna dari homo ethicus. Karena permodelan perilaku ini diturunkan dari sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Permodelan perilaku ekonomi homo Islamicus hanya cukup cakupan yang lebih komprehensif dan bertujuan untuk mencapai hakuk dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia, dengan lingkungan, dan juga dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, yaitu penjelasan tentang sifat-sifat manusia dalam Islam. Manusia itu digambarkan dalam Al-Quran sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan terbaik dibandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Dalam konteks kemanusiaan, perilaku ekonomi seseorang dipengaruhi oleh sifat-sifat yang melekat pada individu tersebut. Sifat-sifat tersebut merupakan manifestasi dan struktur jiwa seseorang. Menurut Al-Ghazali, jiwa secara fitrah diciptakan dengan mencintai hikmah, mencintai makrifah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat manusia dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sifat positif dan juga yang kedua adalah sifat negatif. Adapun sifat positif itu yang pertama beriman, beramal saleh, berilmu, berakhlak, berjiwa tenang, berhati tentram, ikhlas, berakal, kafah, suka menolong, pemaaf, adil, taat, tepat janji, dan juga bertakwa. Adapun sifat negatif manusia dalam Islam yang pertama adalah lemah, lalai, bodoh, zalim, pelupa, ingkar, kikir, serakah, tergesa-gesa, putus asa, berprasangka, tidak puas, curang, melampaui batas, pamer, dan juga penakut. Karakteristik keinginan dan kebutuhan. Secara harfiah ada perbedaan yang mendasar antara kebutuhan dengan keinginan. Keinginan merupakan segala sesuatu yang termasuk ke dalam kebutuhan, tetapi lebih dari itu adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia karena merupakan hal yang mendasar yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Sementara itu, keinginan berfungsi sebagai suplemen dari kebutuhan. Urgensitas, keinginan tidak bersifat harus dan tidak bersifat mengikat. Dalam berbagai literatur ekonomi, kebutuhan dibagi berdasarkan 5. Yang pertama adalah berdasarkan sifat, yaitu kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Adapun kebutuhan jasmani yaitu yang berkaitan dengan aspek penjagaan fisik seperti makanan, olahraga, dan istirahat. Kebutuhan rohani yang berkaitan dengan aspek penjagaan jiwa seperti ibadah, hiburan, rekreasi, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah kebutuhan berdasarkan waktu, ada dibagi menjadi 4. Yang pertama kebutuhan saat ini, yaitu seperti asupan makanan saat lapar. Yang kedua itu kebutuhan masa depan seperti persiapan menghadapi ujian. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk waktu yang tidak terduga seperti kebutuhan jika terjadi musibah. Yang keempat yaitu adalah kebutuhan untuk masa akhirat, di mana seperti pemenuhan kewajiban agama sebagaimana diwajibkan sebagai seorang muslim. Yang ketiga itu adalah berdasarkan subjeknya. Kebutuhan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah subjek individu, yaitu kebutuhan perseorangan seperti anak yang membutuhkan orang tua. Yang kedua yaitu adalah kebutuhan kelompok, kebutuhan yang cenderung mengarah pada kepentingan masyarakat, yaitu pasar, rumah sakit, angkutan umum, dan sebagainya.
Yang keempat yaitu adalah berdasarkan intensitas atau kepentingan. Kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan berkaitan dengan mempertahankan hidup secara layak seperti sandang, pangan, dan juga papan, pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup, tidak bersifat wajib atau dapat ditunda pemenuhannya seperti pendidikan, hiburan, dan akses kesehatan, dan juga lain-lain. Yang terakhir yaitu adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan nilai tambah diri atau prestise atau gengsi seperti liburan ke luar negeri, perhiasan, dan barang-barang bermerek. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan jenisnya, kebutuhan dibagi menjadi fisiologis atau fisiologikal, meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, sama seperti berdasarkan kepentingan tadi. Selanjutnya itu keselamatan atau safety, seperti lingkungan kerja yang aman dan juga keamanan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu aktualisasi diri atau self actualization, seperti kebutuhan intelektual dan pencapaian target. Nah, di sini ada tabel perbedaan kebutuhan dan juga keinginan. Indikator di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sifat. Sifat bagi kebutuhan yaitu objektif atau perlu atau mengikat. Sedangkan bagi keinginan itu subjektif, tidak harus. Hasilnya itu untuk kebutuhan menghasilkan manfaat, kalau keinginan itu akan menghasilkan kepuasan. Ukurannya itu di kebutuhan itu fungsi, kalau keinginan sebagai selera atau preferensi. Dan yang terakhir itu sumber, kebutuhan itu merupakan fitrah manusia, sedangkan keinginan merupakan hasrat manusia. Nah, di sini selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam diatur terbatas pada proporsionalitas personal karena sifatnya yang sangat relatif. Artinya, banyak sesuatu dalam kadar seseorang individu belum tentu sama ketika dibandingkan dengan individu lainnya. Dapat kita lihat dari gambar pola konsumsi ekonomi Islam, dijelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dalam Islam merupakan upaya yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri atau maksimum maslahah. Pemenuhan kebutuhan tersebut didasarkan pada nafsu yang terkendali dan rasionalitas Islam. Artinya, Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhannya selama hal tersebut mendatangkan maslahah, bukan mafsada. Yang kedua yaitu produksi dalam Islam. Dalam pandangan Islam, produksi diartikan sebagai upaya mengelola sumber daya alam agar menghasilkan bentuk terbaik yang mampu memenuhi kemaslahatan manusia. Berkaitan dengan manfaat kegiatan produksi dalam ekonomi Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, dibenarkan dalam syariat Islam atau sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis, ijma' dan qiyas. 2, itu tidak mengandung unsur-unsur yang dapat membahayakan orang lain. Dan yang terakhir yaitu cakupan manfaat produksi dalam ekonomi Islam meliputi dunia dan juga akhirat. Adapun konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi, menurut At-Tufi berpendapat bahwa maslahah adalah sebab yang membawa kebaikan, seperti bisnis yang membawa keuntungan. Sementara itu, menurut pandangan hukum Islam adalah sebab yang dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan hukum Islam, baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Adapun sifat-sifat maslahah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah maslahah bersifat subjektif. Yang kedua yaitu maslahah individu atau akan konsisten dengan maslahah komunitas. Yang ketiga, maslahah yang mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Dalam setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan komponen-komponen maslahat yang terdiri dari 5 elemen, semuanya menyangkut konsep kebaikan bagi umat manusia. Konsep ini dapat dijadikan sebagai modal manusia untuk menuju hari akhirat nanti. Ya, di sini saya akan menjelaskan studi kasus sebuah kisah dari Khalifah Umar bin Khattab, di mana pada suatu malam yang sunyi, Khalifah Umar bin Khattab itu berkeliling-keliling sendirian ke seluruh pelosok kota. Tak sengaja Khalifah Umar bin Khattab itu mendengar
pembicaraan dua orang wanita. Umar mendengar seorang wanita sedang berbicara kepada anak gadisnya. Wanita tersebut adalah seorang penjual susu yang sedang mengajak anaknya untuk mencampur susu dengan air agar penghasilan mereka cepat bertambah. Namun dengan keyakinan hati, anak gadis tersebut berkata dan menolak ajakan dari ibunya tersebut. Anak gadis itu berkata, "Bu, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat dan mengetahui kita mencampur susu ini dengan air, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap melihat. Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui segala perbuatan kita sekalipun kita menyembunyikannya," tegas gadis itu. Di luar rumah, Khalifah Umar tersenyum mendengar percakapan ibu penjual susu dan anak gadisnya itu. Esoknya, Khalifah Umar memanggil putranya, Hashim bin Umar. Umar menceritakan tentang kejujuran gadis penjual susu itu, "Anakku," dan berkata, "Anakku menikahlah dengan gadis itu." Ayah menyukai kejujurannya. Di zaman sekarang, jarang sekali kita jumpai gadis yang jujur seperti dia. Ia bukan takut kepada manusia, namun takut kepada Allah yang Maha Melihat, kata Khalifah Umar bin Khattab. Baiklah, yang terakhir yaitu adalah penjelasan tentang kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi ini dibagi menjadi 10 poin. Yang pertama, konsep maslahah dalam ekonomi Islam menginginkan manusia untuk hidup dengan baik-baik saja sehingga dapat membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, perilaku ekonomi dalam perspektif Islam berkaitan dengan konsep akhlak sebagai fondasi dalam menentukan baik buruknya suatu tindakan. Yang ketiga, dalam ekonomi Islam, manusia dipandang sebagai khalifah Allah di bumi yang bertanggung jawab untuk mengatur urusan dunia dengan baik. Yang keempat, itu konsumsi dalam ekonomi Islam dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen. Yang kelima, produksi dalam ekonomi Islam juga harus menciptakan nilai dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Yang keenam, model perilaku ekonomi al-homo islamicus punya cakupan yang lebih komprehensif dan bertujuan untuk mencapai hak dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungannya, dan juga pada dirinya sendiri. Manusia dalam ekonomi Islam harus mempertimbangkan komponen-komponen maslahat karena memberikan nilai yang komprehensif baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, perilaku ekonomi berkaitan dengan akhlak sebagai fondasi dalam menentukan boleh tidaknya melakukan sesuatu. Ekonomi Islam menolak konsep kelangkaan dalam ekonomi konvensional dan menekankan pemenuhan kebutuhan non-materi serta peduli terhadap orang lain. Dan yang terakhir, konsep homo economicus yang merupakan simplikasi model perilaku ekonomi manusia dianggap tidak dapat mengakomodir realitas yang ada. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang paling lurus yakni Islam. Khairul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.